Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online KCC. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Dan saya berdoa untuk teman-teman yang mungkin dalam kondisi yang kurang baik, agar kesembuhan ilahi dan pengurapan Tuhan turun atas teman-teman. Minggu ini kita masih berada dalam tema bijak. Bijak bukan hanya sekedar pikiran dan perasaan, tetapi terutama tentang tindakan. Nah, bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, silahkan share di kolom komentar, ataupun bagi teman-teman yang sudah terjawab doanya juga boleh share di kolom komentar. Saya mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah. Bagaimanapun teman-teman berada, mari siapkan hati, catat firman-Nya, dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman KCC dalam satu pekan ini. Berhubung diadakannya kebijakan diperpanjangnya PPKM darurat, kita sebagai anak Tuhan harus ikut berpartisipasi dalam mengurangi angka penambahan COVID-19. Nah, karena itu, di bulan ini ibadah kita akan diadakan secara online pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pada setiap hari Minggunya. Teman-teman bisa akses melalui YouTube dan Facebook ya. KCC juga punya komunitas namanya Home. Di sini kamu bisa menjadi dirimu sendiri, diterima apa adanya dan dibangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Home di KCC ada 3 teman-teman. Home Jakarta Utara dan Home Jakarta Timur diadakan setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Home Couple atau buat kamu yang sudah punya pasangan, setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, semua Home itu diadakan juga secara online ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang rindu bergabung, bisa hubungi kontak yang tersedia di bio sosial media kita. Doa pagi di KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, dilakukan dengan aplikasi Google Meet. Link doa akan di-share di setiap hari Jumat di Instagram @kcc_kingdom. Mari membangun hubungan dengan Bapa di Sorga lewat doa pagi. Nah, buat teman-teman yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, teman-teman juga bisa mengakses devotion renungan singkat dalam 1 menit yang di-share setiap hari melalui Instagram KCC yang akan merubah cara kamu berpikir. Untuk teman-teman yang butuh dukungan doa, teman-teman juga bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan di setiap ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram di @kcc_kingdom. Untuk seputar informasi pelayanan KCC, silakan follow Instagram KCC di @kcc_kingdom, Facebook KCC di KCC Kingdom, atau boleh email di kingdom.kcc@gmail.com. Atau kamu juga bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang sudah tertera. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan dimanapun teman-teman mengikuti ibadah, mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pengumuman KCC sepekan. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, mari kita nyatakan sungguh besar setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggal
tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, lebih dalam ku menyembah Yesus. Oh Tuhan, ku datang padamu sekarang, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Yesus, bawa jiwaku lebih dalam lagi, ku mau erat dekat denganmu, dekat dengan kasih-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Sungguh Kau Allah yang berkuasa, ku puji nama-Mu, ku sembah hanya Engkau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala kemuliaan Tuhan. Oh, ku mau selalu dekat dengan-Mu. Engkaulah sumber segalanya, Engkaulah sumber hidup.
Saya mengucapkan shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, malam, tergantung jam berapa saudara menyaksikan atau mengikuti ibadah online kita. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, tanpa terasa kita sudah beberapa bulan ini mengikuti ibadah online, dan ibadah kita akan selalu ada dua, ya. Kalau ke depan sudah waktunya kita akan beribadah secara onsite, kita akan beribadah onsite, ada juga online, ya. Jadi tergantung di mana saudara bisa, tergantung saudara yang mana yang lebih cocok buat saudara-saudara. Nah, apapun itu modelnya, saya percaya biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat hari yang indah ini, di mana kami bisa sama-sama kembali duduk diam menyembah Engkau Tuhan. Kami mendengar suara Tuhan, kami bersekutu bersama dengan saudara-saudara iman secara online dimanapun berada. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sampai hari ini kami bisa nikmati. Kami syukuri karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu sekali lagi, sampaikan isi hati-Mu Bapa. Biar hanya Tuhan yang akan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, tanpa terasa ini sudah memasuki minggu yang keempat di bulan Agustus ini, di mana kita masih belajar tentang tema kebijakan, ya, atau kebijaksanaan. Saudara, saya berharap semua saudara-saudara bisa tetap mengikuti minggu demi minggu, karena memang khotbah ini dibuat sengaja berseri supaya kita belajar, supaya kita bisa mengerti dan bisa mempraktekkan nilai-nilai ini. Karena visi gereja kita adalah bagaimana kita membangun sebuah generasi murid, ya, dan kita bangun dengan nilai-nilai kebenaran, sehingga kita semua akan menjadi pengaruh dimanapun kita berada. Nah, jadi saya sangat interest memuridkan segala bangsa, karena itu adalah amanat agung Tuhan kita. Nah, perhatikan kata disciple. Disciple tidak ada seorang murid yang nggak belajar, ya. Jadi tetaplah belajar, walaupun kita bisa belajar dengan cara yang santai, dengan cara yang sederhana, tetapi yang namanya hidup belajar, ya. Apapun yang kita bisa hadapi hari-hari ini, waktu kita mulai belajar mendengar suara Tuhan dan belajar mempraktekkan, saya percaya hidup kita akan selalu lebih baik lagi. Bahkan sampai kita menjadi serupa seperti Kristus. Nah, langsung aja kita akan belajar. Hari ini saya akan sambung. Judul khotbah saya adalah Teachable Spirit, roh yang mau diajar, ya. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Perhatikan kata hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara, kalau saudara mengikuti saudara minggu demi minggu, bahkan minggu lalu juga disampaikan oleh Ibu Daisy, luar biasa, ya, saya sangat terberkati. Saudara, bahwa waktu kita mau rendah hati, mau untuk diajar, disitulah hikmat akan tumbuh. Perhatikan kata ini, hikmat lahir dari kelemah lembutan. Artinya sama seperti seorang ibu melahirkan anak, ya. Hikmat ini adalah anak dari kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan adalah ibu dari sebuah hikmat. Apa arti lemah lembut? Lemah lembut artinya apa? Rendah hati untuk mau berubah, mau belajar. Lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai. Hati yang lemah lembut adalah hati yang gampang untuk diubah, gampang untuk dibentuk, yaitu teachable spirit, roh yang mau diajar. Ya, jadi saudara lihat, waktu kita mau lemah lembut, mau untuk dibentuk dengan rendah hati, bergantung sama Tuhan, seperti yang saya ajarkan beberapa minggu yang lalu, saudara. Di situ kita akan mulai mengerti bahwa hikmat itu lahir dari sana. Tidak mungkin ada orang yang berhikmat yang nggak bisa diajar. Jadi mari belajar, saudara, bukan soal ilmunya yang banyak, tapi pertanyaannya, kita punya roh yang lemah lembut enggak? Zaman sekarang bukan zaman yang boleh dibilang kurang, menurut saya ya, dibilang kurang pengetahuan nggak mungkin.
Di zaman kita ini sangat mudah mengakses yang namanya pengetahuan. Tetapi justru yang sulit adalah bukan pengetahuannya. Orang-orang mau belajar apa enggak? Orang-orang mau dibentuk apa enggak? Kita lihat dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Perhatikan kata, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara lihat bahwa umat Tuhan binasa karena nggak mengenal Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan, umatku binasa karena lack of knowledge, kurang pengetahuan. Justru ketika bagaimana caranya umat Tuhan mengalami kebinasaan atau kehancuran dalam berbagai area hidupnya? Karena nggak mengenal Tuhan, karena kurang pengetahuan. Artinya apa? Pengetahuan akan kebenaran. Nah, perhatikan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi para imam waktu itu ditegur sama Tuhan karena mereka menolak pengenalan itu, menolak pengetahuan itu. Maka aku dikatakan melupakan anak-anakmu. Saudara, saya perhatikan bahwa ada konsekuensi yang serius ketika kita nggak sungguh-sungguh mau taat sama Tuhan. Dengar ini, ada konsekuensi yang serius. Tuhan yang kita sembah bukan cuma Tuhan yang kasih, yang sayang sama kita, tapi dia juga adalah Bapa yang mendidik anak-anaknya. Saya pernah dengar sebuah quotes yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Kalau orang mau belajar, guru selalu ada. Saya ingat kata-kata ini, kalau orang mau belajar, guru selalu ada. Jadi orang sekarang bukan kekurangan guru, tetapi pertanyaannya, mau belajar enggak? Nah, ini kemarin disampaikan juga ayatnya oleh Ibu Daisy dan saya akan ulang lagi. Amsal 1 ayat 20-21. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Lihat, di jalan-jalan, ya, di lapangan, bahkan di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Jadi gini, hikmat itu di mana-mana ada. Pengetahuan itu di mana-mana ada. Di jalan-jalan, di tembok-tembok, di lapangan-lapangan. Kalau zaman sekarang di internet. Sekarang teman-teman, saudara-saudara, kalau mau belajar apa yang nggak ada di internet? Mau masak ada. Mau buat kayu-kayuan, bikin desain ada. Hubungan ada, semua ada. Mau cari firman Tuhan ada. Pertanyaannya bukan soal ilmunya, mau nggak belajar. Jadi kalau menurut saya hari-hari ini hanya orang yang malas yang akan jadi bodoh. Atau tadi orang yang nggak mau lagi diajar. Tapi sepanjang kita masih mau, saudara, belajar, lihat, guru akan selalu ada. Jadi perhatikan ya, di akhir daripada minggu ini saya mau tekankan sekali lagi. Sudah banyak yang kita dengar. Pertanyaannya, apakah semua yang saudara dengar sudah dipraktekkan nilainya? Apakah kita mau atau punya roh yang mau dibentuk dan diajar? Itu pertanyaannya. Nah, saudara lihat Amsal 1 ayat 24-28. Ini sambungan dari ayat yang tadi. Oleh karena kamu menolak, perhatikan ini, ketika aku memanggil, aku ini adalah hikmat dalam ayat ini. Dan tidak ada orang yang menghiraukan. Ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, perhatikan kata badai, dan celaka melanda kamu seperti angin, perhatikan kata angin. Angin puyuh apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan aku. Hari-hari ini ada satu pemikiran, ada satu hikmat yang datang ke dalam diri saya. Saya kadang bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya kadang-kadang kami sebagai hamba Tuhan ini berdoa mungkin akan orang yang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi jujur, terkadang tidak semua doa itu dijawab sama Tuhan. Ada banyak yang dijawab, tapi tidak semua. Kalau boleh jujur, siapapun hamba Tuhan, ya pasti ada orang-orang yang didoakan mungkin gak sembuh. Nah, ketika saya
tanyakan Tuhan tentang ini. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada saya. Dalam bulan ini Tuhan banyak berbicara sama kita. Kalau saudara masih ingat khotbah-khotbah yang lalu, ada dua jenis bangunan dasar. Ada yang dari pondasinya batu, ada yang pasir. Jadi saudara gini, ada rumah yang akan hancur, ada rumah yang akan berdiri kokoh. Nah lihat, hikmat bilang begini, ketika kamu menolak, aku panggil kamu gak dengar, dikasih teguran kamu gak mau dengar. Ketika kamu celaka, aku ngolok-olok, katanya. Artinya apa? Semua kita, dengar ini, semua kita, kalau hari-hari ini memilih gak mau dibentuk dan gak mau diajar, gak mau diingatkan karena kebenaran firman Tuhan, ada waktunya ketika kita berseru, Tuhan gak jawab. Bukan berarti Tuhan gak sayang, tetapi saudara-saudara kadang-kadang harus menanggung konsekuensi dari kedegilan kita, dari kekerasan hati kita di masa lalu. Makanya kenapa perlu sekali kita hari ini mendengar firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Milikilah roh yang lemah lembut, teachable spirit. Jadi kalau hari-hari ini kita nggak kekurangan pengetahuan, saudara-saudara. Bahkan ada banyak mungkin antara saudara yang bahkan mungkin subscribe ya, pendeta-pendeta yang luar biasa. Saudara mungkin punya channel-channel yang rohani, firman lah apalah. Tapi dengar baik, sepanjang kita nggak punya roh yang mau diajar, nggak ada gunanya. Ya, jadi jangan sampai kedahsyatan itu datang ke dalam hidup kita karena kita nggak taat. Saudara, saya mau kasih tahu, ketaatan itu punya nilai besar dalam kerajaan Allah. Ya, waktu kita belajar mendengar, belajar taat, luar biasa. Tuhan sangat mementingkan nilai ini. Nah, jadi saudara perhatikan ya, jangan sampai kita nolak, ya. Jadi kalau kadang-kadang hari-hari ini saya melihat ada orang yang nggak bisa dikasih tahu, sedih kadang-kadang. Tapi dengar baik, kebenaran adalah kebenaran. Saya kadang berpikir, kenapa ya Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden? Ini ciptaan Tuhan, ini anaknya Tuhan, dibentuk sama tangan Tuhan. Tapi dengar, salah satu sifat Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang pegang prinsipnya. Jadi saudara jangan menganggap bahwa gampanglah. Saya percaya sekali, kalau hari-hari ini ada orang mulai menyimpang dari imannya, ada orang yang sudah nggak serius mungkin beribadah, ada orang-orang yang sudah mulai sibuk dengan mungkin urusan-urusannya. Saya percaya, Tuhan itu sudah bolak-balik tegur pasti. Yang pasti lewat siapa saja, melewat ketua home-nya mungkin, melewat teman-teman seiman, lewat hamba Tuhan, lewat khotbah-khotbah yang dia dengar. Pertanyaannya, adakah hati yang mau diajar? Nah, kita akan belajar hari ini ada 4 sikap orang yang menerima firman atau kebenaran, ya. Saya mau saudara belajar mendengar, ya. Ikuti firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jadi pertama pinggir jalan, yang kedua berbatu. Yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Perhatikan ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Benih adalah firman Tuhan. Dan 4 jenis tanah adalah 4 sikap orang-orang yang menerima firman. Yang pertama adalah jenis pinggir jalan. Akan sama-sama pinggir jalan. Yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Jadi yang kedua, benihnya jatuh di tanah yang berbatu. Tanahnya tipis karena berbatu. Yang ketiga, semak duri. Jadi tanahnya bagus, tetapi ketika bertumbuh
dihimpit sama semak duri. Ya, jadi bertumbuh tapi nggak berbuah. Ya, tanah yang baik. Nah, ini tanah yang subur. Ya, jadi ada 4 jenis. Nah, sekarang saudara selagi mendengar firman ini, perhatikan apakah saudara di posisi yang mana? Yang 1, 2, 3 atau 4 ya. Mari kita mulai. Yang pertama adalah pinggir jalan. Jadi saudara lihat, jenis ini adalah benih ini belum sempat tertanam, jatuh di pinggir jalan dan datanglah burung katanya mengambil benih itu. Burung itu adalah iblis. Dan kalau saudara lihat pengertiannya, ketika benih ditaburkan, orang-orang gak ngerti, perhatikan kata gak ngerti, maka benih itu seperti diambil oleh iblis, diibaratkan burung ya, dipatokin. Jadi belum sampai ke tanah, masih di pinggir jalan, sudah dipatokin sama burung. Artinya apa saudara? Ini firman belum nyampe di hati, belum nyampe di pikiran, sudah hilang. Alkitab menjelaskan karena nggak ngerti. Saya mulai merenungkan apa sih nggak ngerti, kenapa dia nggak ngerti. Saya catat di sini orang-orang yang nggak ngerti ini, mungkin orang-orang yang pertama apa? Nolak. Jadi ketika firman disampaikan, nolak gitu, nggak percaya, nggak yakin, apalagi nggak konsen. Saudara, saya dorong saudara seperti ini ibadah online, ayolah tetap respect, tetaplah jalankan sebagaimana seharusnya. Kadang-kadang orang kalau ngikutin ibadah seperti ini, mungkin ya sambil dengar, sambil tidur, sambil nyalakan air, ya kan? Sambil kadang-kadang ya ngerjakan apa-apa, main HP. Jangan heran ada banyak benih itu hilang. Saudara, kadang kita berpikir gini, biasalah firman Tuhan. Dengar, benih ini akan menentukan Anda menang apa tidak di kemudian hari. Karena iman yang menentukan kemenangan Anda. Ketika iman tidak ada, ya, kita kalah. Dari mana datangnya iman? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang takut. Orang yang takut adalah orang yang nggak beriman. Simple. Kenapa nggak beriman? Karena nggak denger. Nah, tadi kita bilang, yang bertelinga hendaklah mendengar. Saya mau tanya, apakah ketika Tuhan lagi bicara di waktu itu, orang-orang itu pada tuli semua? Tidak. Apakah orang-orang nggak punya telinga? Mereka punya telinga, tapi sikapnya nggak dengar. Jadi hati-hati ketika kita punya sikap seperti orang yang di pinggir jalan, benih itu nggak masuk, hilang. Ya, jadi jangan sampai nggak ngerti kalau nggak diambil sama iblis. Yang kedua, tanah berbatu. Tanah berbatu ini, saudara, kita lihat ya, Matius 13 ayat 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera, perhatikan ini, segera menerimanya dengan gembira. Segera. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Tadi segera menerimanya, sekarang segera murtad. Jadi kalau tanah berbatu ini, saudara, karena tanahnya tipis, tumbuh, tapi bentar. Ketika terima firman, senang, wah terberkati, wah luar biasa, berapi-api. Tapi tahannya nggak lama. Ketika ujian datang, ya, ketika mulai doanya nggak dijawab, gugur imannya. Ada kesulitan dikit aja, gugur imannya, nggak percaya lagi. Gembira, wah luar biasa, dia share, wah saya terberkati. Belum tentu, ya, firman itu bisa bertumbuh dengan subur. Bagus, satu sisi bagus, dia dengar, dia gembira. Tetapi saudara lihat, ketika Anda nggak berakar sangat dalam, ketika cuman tanah yang tipis, nggak berakar sungguh-sungguh, itu benih gampang diambil sama si jahat.
Ya, cara ngambilnya gimana? Nggak seperti di pinggir jalan. Tumbuh dulu, senang dulu. Tiba-tiba lihat ketika aniaya datang, ujian datang, ya. Tidak seperti yang dia harapkan, gugur imannya. Udahlah, malaslah gereja. Saya gereja pun gini-gini aja, lihat. Kecewa mungkin dengan Tuhan, kecewa dengan ya dia berdoa, dia minta, tapi tiba-tiba nggak terwujud, kecewa. Udahlah, berhentilah tuan-tuan itu, gereja-gereja itu. Kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan pelayan-pelayan Tuhan, kecewa dengan gereja. Bentar doang tumbuhnya. Tanah berbatu. Yang ketiga, tanah yang banyak semak belukar. Nah, coba kita lihat dalam Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ya, atau semak duri, ya, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi saudara, yang belukar atau duri, semak duri ini, saudara, dia tumbuh. Tanahnya nggak tipis. Tumbuh, ya, cukup bagus. Tapi ketika dia sedang tumbuhnya, semak tadi menghimpit. Sehingga buahnya itu nggak matang, saudara-saudara. Pertumbuhannya itu nggak benar-benar sempurna. Nah, itu dia. Kenapa? Karena gini, sepanjang pengiringannya dengan Tuhan, sepanjang perjalanan rohaninya, kekhawatiran dan tipu daya kekayaan menipu hidupnya. Perhatikan kata kekhawatiran, dan yang kedua, tipu daya kekayaan. Saudara, di dalam terjemahan VMD atau versi yang mudah dibaca, VMD, ayat 22 itu bilang begini, orang-orang yang mengalami sering merasa khawatir dan cinta terhadap uang. Jadi gini, orang-orang yang mengalami kekhawatiran dunia ini adalah orang yang sering khawatir. Dan yang kedua, cinta terhadap uang. Itulah namanya tipu daya kekayaan. Ternyata saudara, orang-orang ada yang akan meninggalkan Tuhan atau undur mungkin imannya, drop imannya. Pertama karena apa? Kekhawatiran dunia, sering khawatir. Tuhan sudah bilang jangan kamu khawatir, tetap aja khawatir. Banyak yang dia khawatirkan. Gimana ya kerjaan saya pandemi ini? Pandemi ini berapa lama ya? Kok bisa begini ya? Saya tahu hari ini ada banyak orang takut dan khawatir. Dengar firman Tuhan hari ini. Kalau engkau anak Tuhan, jangan takut. Tuhan tuh pelihara, percayalah. Ketika pertolongan mungkin belum datang, bukan berarti Tuhan gak tolong. Percayalah, Tuhan setia. Saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Ketika Tuhan suruh kita tunggu, artinya apa? Ada yang kita harus belajar. Kita pelajari. Kita lagi dilatih untuk percaya. Akan dilatih untuk apa? Tetap berdoa, ya. Tapi lihat, ada orang-orang yang terhimpit imannya karena kekhawatiran. Tapi yang kedua, bukan hanya karena kekhawatiran atau kesulitan yang membuat iman itu terhimpit. Cinta kita kan Tuhan terhimpit. Tetapi apa? Tipu daya dunia dalam bentuk apa? Cintakan uang. Ternyata uang itu, bukan uang ya, cintakan uang bisa mengubah hidup seseorang. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman ya. Uang itu ternyata bisa mengubah orang. Ingat, uang itu tidak berbahaya. Uang itu nggak bermoral. Tetapi siapa yang pegang uang, itu yang akan menentukan. Kalau dia mulai mencintai uang ini, uang itu nggak bisa mencintai dia balik. Makanya banyak orang diperbudak dengan uang. Hati-hati. Dulu mulai berdoa minta pekerjaan sama Tuhan. Sekarang pekerjaan datang, waktu nggak ada. Hati-hati. Sudah nggak bisa sempatkan waktu. Saya percaya saudara, waktu itu diadain. Cari cara. Nggak mungkin. Bila perlu korbankan kalau itu terlalu
membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Saya percaya waktu kita beralih sama Tuhan, Tuhan nggak mungkin sepicik itu suruh kita keluar dari kerjaan. Enggak. Tapi terkadang hati kita yang mulai menjauh dari Tuhan. Hati-hati dengan tipu daya kekayaan. Apalagi masih muda, teman-teman. Wah, kejar karir, iya luar biasa. Saya berdoa kita semua akan berhasil. Tapi dengar baik, jangan sampai tertipu dengan tipu daya kekayaan. Hati-hati. Nah, inilah ya tanah seperti yang tanah semak duri atau semak belukar ya. Nah, yang keempat, ini adalah jenis yang terakhir atau jenis tanah yang subur. Nah, saya akan coba strik di sini. Kita lihat Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Perhatikan, mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Perhatikan dua kata, mendengar dan mengerti. Matius 13 ayat 9 bilang begini, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya sampaikan tadi. Kata ini menjadi rema di hati saya. Kenapa ya? Tuhan bilang siapa yang bertelinga. Telinga di sini sudah pasti bukan telinga jasmani. Ini adalah telinga rohani. Ini adalah sikap yang mau mendengar. Nah, saudara perhatikan. Kata yang pertama, mendengar. Kalau saudara mau bertumbuh dengan subur, sampai hidup kita mulai berbuah, saya terlalu percaya saudara, berhasil dan beruntung, hidup yang berlimpah-limpah, hidup yang bisa dinikmati, itu sangat bisa dan sangat mungkin kita alami sebagai orang percaya. Sangat ada banyak ayatnya. Nah, ini adalah orang-orang seperti di tanah yang subur. Bagaimana caranya? Mereka dengar. Ternyata saudara, kalau Tuhan suruh kita mendengar, ternyata nggak mudah itu mendengar. Nah, kita berkata lebih bagus kita mendengar daripada banyak berbicara. Saya lagi belajar hari-hari ini saudara. Saya pun nggak sempurna, tapi waktu kita mulai belajar mendengar, ada banyak pengertian, ada banyak pewahyuan yang kita bisa dapatkan. Kalau kita punya sikap yang mau benar-benar mendengar, saya percaya kita makin hari akan makin bijak. Permasalahannya ada banyak orang yang hanya mau mendengar apa yang dia mau dengar, bukan apa yang perlu dia dengar. Betul nggak? Jadi kalau misalnya itu cocok buat dia, didengar. Kalau nggak, dia tolak. Wah, kalau ini ayat yang berkat, wah itu buat saya. Kalau ini ayat teguran, oh itu buat yang lain, buat tetangga saya. Pilih-pilih kebenaran. Karena gini saudara, kebenaran itu waktu namanya kebenaran. Terkadang waktu kebenaran disampaikan sakit, kadang nusuk di hati kita. Tapi dengar baik, punyailah telinga untuk mendengar. Dengarkan. Karena orang yang mendengar adalah orang yang benar-benar belajar. Tapi seringkali saudara, kenapa kita nggak ngerti firman Tuhan? Karena kita nggak pasang telinga. Jadi kalau saudara belajar hari-hari ini, kalau kita lagi dengar, ya dengar. Terkadang firman Tuhan bisa datang lewat teman-teman kita, lewat teguran teman-teman kita, lewat teguran orang tua kita, lewat teguran mentor rohani kita. Waktu kita dengar, kita nggak siap dengarnya. Saya pun kadang seringkali merasa seperti itu saudara. Ada orang-orang mungkin di bawah saya umurnya, mungkin di bawah saya levelnya dan segala macam. Tetapi ketika dia sampaikan tidak enak di hati saya. Tapi ketika saya renungkan, iya benar juga dia. Praktekin. Itu namanya mendengar. Karena setiap kali kita mulai mendengar. Perhatikan dengar. Nanti di situ kita akan mulai mengerti. Karena pintu masuknya supaya kita ngerti adalah kita mendengar. Tidak mungkin orang yang nggak sungguh-sungguh mendengar bisa ngerti. Nggak mungkin. Kadang-kadang ada banyak orang belum selesai berbicara, sudah dipotong. Ya, sering saya lihat konflik seperti itu kan. Orang hanya mau menyampaikan apa yang dia mau sampaikan, apa yang dia mau dengar. Apa yang pasangan sampaikan nggak pernah didengar. Nggak heran pasangan juga buat yang sama, nggak mau dengerin juga. Rusaklah pernikahannya. Dia sampaikan sesuatu, sudah pegang argumen dulu ini. Sudah nolak nih.
nunggu jawab. Padahal ketika dia selesaikan, kita mulai mendengar dengan rendah hati. Saya percaya ada banyak pelajaran yang bisa kita ngerti. Jadi pertama, dengar. Dengar itu nggak mudah, tapi belajarlah mendengar. Dengar. Seperti hari ini saudara dengar, oh iya dengar. Saya mau bertumbuh, dengar. Yang kedua, mengerti. Saya tulis sebuah statement ini, sesuatu yang dimengerti tidak mudah dilupakan. Betul nggak? Ingat saudara, pelajaran dulu yang kita nggak lupa sampai sekarang. Pelajaran apa aja? Mau pelajaran sekolah, mau pelajaran kehidupan, mau pelajaran pernikahan, apapun yang kita ngerti tidak mungkin mudah dilupakan. Contoh sekolah. Kalau ada pelajaran dulu yang sampai sekarang saudara masih ingat, mungkin rumus atau apapun, pasti karena saudara ngerti. Nah, bedakan mengerti dan menghafal. Saya pernah dengar ini saudara. Menghafal itu seperti menempel. Ya kalau dulu kita sekolah ya, kalau lagi menghafal, mungkin kita di jalan, di mana, nggak boleh diganggu sama orang. Kita qomat kamit, menghafal. Apa yang terjadi? Ketika ujian, kita bisa jawab. Bisa jawab, bisa. Tapi lewat ujian, sehari, 2 hari, 3 hari, lupa semua karena hafal. Karena hafal cuma nempel sementara. Setelah nanti kita selesai, udah hilang gitu aja. Tapi kalau lihat, kalau saudara benar ngerti, wah nggak mungkin. Susah dilupakan. Jadi saudara lihat, firman Tuhan juga kalau mau tertanam di dalam diri kita, mau berbuah itu firman, punyailah sikap untuk ngerti, dengar, ngerti, dengar, ngerti. Nggak ngerti, tanyakan, jangan pura-pura tahu, tanyakan. Kita bersyukur kita punya komunitas home saudara ya. Bagi saudara yang belum tertanam, tertanamlah. Saudara-saudara juga yang mungkin belum jemaat kami, saudara rindu, datang, hubungi kami saudara. Kita bisa undang saudara masuk dalam home kita. Kita ada home juga online saudara. Kita bisa bersekutu dengan cara apapun. Nah di situ kita akan sharing, kita akan bertanya kalau ada nggak ngerti dengan khotbah hari ini, khotbah yang minggu lalu dan sebagainya. Karena situ kita sama-sama belajar. Nah coba lihat dalam Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi ini ayat yang sama tetapi diambil dari Injil yang lain. Jadi tanah yang baik itu pertama adalah mereka setelah dengar firman. Nah ini perhatikan, tulis kata ini, menyimpannya. Kalau saudara ikutin di Facebook dan di YouTube, tulis di komen, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tulis katakan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah jadi gini saudara-saudara, kok bisa ada jenis tanah yang seperti subur ini? Ternyata benih itu jauh masuk di dalam, ya, berakar kuat, dan tidak ada yang menghalangi dia saudara. Tidak ada yang semak duri tadi, batu-batu, tidak, kuat. Nah ketika dia mengakar kuat, itu yang namanya proses menyimpan. Jadi saya kasih sebuah tulisan ya, sebuah rumusan. Proses menyimpan adalah proses yang pertama mendengar, sesudah mendengar, mengerti. Nah sesudah mengerti adalah dilakukan, melakukan. Itu namanya firman itu tinggal dalam diri kita. Jadi gini, tadi saya bilang, ketika kita dengar, kita ngerti susah dilupakan. Nah, kalau mau lebih pakem lagi, lebih tertanam lagi, lakukan. Seberapa banyak yang percaya, setuju dengan saya, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Maaf, mungkin pengalaman. Ketika kita mengalami sesuatu, pengalaman itu tidak mudah dilupakan. Sangat tidak mudah dilupakan. Sebagai contoh, kita mungkin nggak ngerti firman Tuhan tentang mengampuni. Tetapi beberapa waktu yang lalu kita pernah mengampuni. Saya percaya ketika kita mulai praktekkan nilai mengampuni itu. Dan benar-benar lewat pengampunan itu Tuhan pulihkan hidup kita. Saya percaya nggak mungkin saudara lupa itu. Jadi makanya kenapa saya selalu ajak teman-teman jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Jangan cuma dengar, lakukan.
Satu kebenaran yang didengar dan dimengerti, lakukan. Waktu kita mulai dengar, mulai ngerti, mulai ngelakukan, itu namanya proses kita menyimpan. Makanya Alkitab katakan, saudara, ketika kita mulai menyimpan firman itu tinggal dalam diri kita. Dalam nanti baca buka Yohanes pasal 15, nanti baca aja 1-8. Orang yang sudah tinggal dalam firman, Alkitab berkata, dia itu akan berbuah banyak. Mintalah apa saja, kata firman Tuhan. Buah itu adalah sesuatu hasil. Kita akan jadi orang Kristen yang menginspirasi, saudara-saudara. Pernikahan kita menginspirasi. Hidup kita akan menginspirasi karena berbuah. Jadi jangan sampai kita dengar, terus nggak ngerti. Dengar, ngerti, lakukan. Udah itu. 3 kata kunci. Dengar, ngerti, lakukan. Tulis di komen, ngerti, dengar. Mendengar, ngerti, lakukan. Tanam dalam diri kita. Ya, jadi ya, saudara, hal sederhana kalau kita mau menjadi Kristen jenis tanah yang subur, perhatikan cara kita mendengar. Jangan pilih-pilih kebenaran, dengar aja. Mungkin kadang-kadang kita mendengar, Alkitab berkata bahwa firman itu sebenarnya bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Ketika ditegur, terima. Jangan jawab dulu. Jadi kembali tadi ya, jangan sampai kita binasa karena kita menolak kebenaran itu. Kebenaran bisa disampaikan dalam berbagai kemasan. Bisa lewat firman yang disampaikan seperti ini, khotbah. Bisa melewat saudara-saudara seiman. Kadang-kadang Tuhan lewat buku yang kita baca. Lewat teman-teman, sahabat kita yang sangat mengasihi kita, siapapun itu. Jangan menolak. Dengar dulu. Setelah itu apa? Ngerti. Waktu orang mulai belajar mendengar dan dia mulai ngerti. Kalau nggak ngerti, cari sampai dapat, cari sampai tahu. Tanyakan Roh Kudus apa artinya ini. Ketika kita ngerti, lihat ini, jangan berhenti di situ. Lakukan apa yang kita mengerti. Setelah dilakukan, dengar, itu firman tidak mungkin hilang dari dalam diri kita. Itulah proses kita menyimpan. Maka hidup kita akan menjadi orang yang berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Pertanyaannya, apakah saudara rindu berhasil? Apakah saudara rindu berbuah-buah? Atau sebaliknya kita ingin melihat hidup kita hancur-hancuran? Tidak. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jangan sampai hidup kita hancur. Binasa di sini bukan soal masuk neraka, saudara. Surga neraka karena kasih karunia. Ya, kita dapat surga itu karena kasih karunia. Tetapi dengar baik, ada orang-orang yang bahkan dijamin masuk surga karena percaya Yesus, bisa hancur hidupnya, nggak menikmati hidup di bumi. Dan kita semua nggak didesain hanya mau tinggal di surga, tunggu waktu panggil surga, tidak, saudara. Kita didesain manggil apa? Untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita adalah ambassador of God, ya. Artinya saudara, ayo kita bangun, kita bawa nilai-nilai kerajaan di muka bumi ini. Nah, saya berdoa biar ini memberkati saudara. Firman Tuhan sangat singkat, tetapi dengar. Sekali lagi saya ulang, saudara, dengar, ngerti, lakukan. Jangan menolak firman. Ya, jadi sekian banyak sudah kita pelajari dalam bulan ini. Ayo, buka lagi catatannya, ulang lagi, dengarkan. Kita simpan ini di YouTube, saudara. Ya, kita simpan ini di Facebook. Dengerin lagi, buka lagi. Dengerin khotbah-khotbah kita, saudara. Saya percaya kita semua akan mulai diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar pesan itu hari ini, hamba berdoa biarlah pesan yang sederhana ini bisa dimengerti dengan jelas. Aku berdoa biar tidak ada antara anak-anak-Mu, siapapun kami, yang menolak kebenaran, yang menolak didikan. Aku berdoa supaya hidup kami baik semuanya, Tuhan. Berikanlah hati kami yang lemah lembut. Hamba berdoa ya Bapa. Hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar. Teachable spirit kepada setiap kami. Siapapun kami, Tuhan. Kami suami, kami istri, anak, siapapun kami. Kami hamba Tuhan, kami pelayan Tuhan. Kami para pekerja-pekerja di marketplace. Berikanlah kami hati yang lembut, hati yang lemah lembut.
untuk mau diajar Tuhan. Roh Kudus bantu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku berdoa biarlah Tuhan memberkati, memulihkan siapapun di antara kami mengalami kelemahan demi kelemahan. Tuhan tolong. Biarlah tangan Tuhan yang murah hati memberikan kami kesempatan pemulihan untuk kami bisa berubah. Dan aku berdoa setiap orang sudah dipulihkan hidupnya supaya tidak lagi kembali jatuh hidup dalam dosa. Karena kita berkata waktu kami hidup dalam dosa, keadaan kami lebih parah daripada sebelumnya. Urapilah Tuhan apa yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau bangsa kami, kota kami Tuhan, perlahan-lahan kami sudah mengalami penurunan dalam angka jumlah yang sakit dan meninggal dan sebagainya karena COVID. Terima kasih juga buat di Jakarta. Sudah mulai mengalami penurunan Tuhan. Dan aku berdoa buat kota-kota yang lain yang sedang mungkin masih naik dan sebagainya. Tuhan jamah. Tuhan jamah seluruh aparat-aparat yang bertugas. Seluruh Tuhan, petugas-petugas kesehatan. Berkati lindungi hamba-hambamu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau pulang, kami mau menyelesaikan ibadah ini. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan untuk memberkati kami. Mari buka kedua tangan saudara. Kekasih-kasih dan terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita ini berkat sama-sama kita katakan. Amin. Amin. God bless you. Happy Sunday.